wabarakatuh. Kami dari kelas 15 2A 25 kampus BSI Cengkareng akan menjelaskan tentang install dan modifikasi Linux. Anggota kelompok kami pertama ada Moreno, yang kedua Rifki, yang ketiga Puji, yang keempat Dimas, yang kelima Wildan, yang keenam Ferreira. Pertama-tama itu apa sih Linux? Linux adalah jenis sistem operasi komputer yang bebas dan sumber terbuka. Didistribusikan di bawah lisensi GNU, General Public Lisensi atau GPL, yang memungkinkan pengguna untuk mengunduh, menginstal, dan mengubah kode sumber sistem operasi secara gratis. Sejarah OS Linux. Sistem operasi ini dibangun berdasarkan kernel inti sistem operasi. Linux yang pertama kali dirilis pada tahun 1991 oleh Linus Torvalds, seorang mahasiswa dari Universitas Helsinki, Finlandia. Pada awalnya Linux hanya dikembangkan sebagai hobi dan tidak dimaksudkan untuk digunakan secara luas. Namun, seiring dengan perkembangan internet, komunitas pengembang Linux semakin berkembang dan Linux menjadi semakin populer. Pada tahun 1993, Slackware menjadi distribusi Linux yang pertama kali dirilis secara komersial. Setelah itu, muncul beberapa distribusi Linux lainnya seperti Debian, Red Hat, SUSE, dan Ubuntu. Linux telah menjadi sistem operasi yang sangat populer di kalangan pengembang perangkat lunak karena kemampuannya untuk disesuaikan dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Fungsi OS Linux. Yang pertama sebagai sistem operasi server, yang kedua sebagai sistem operasi desktop, yang ketiga sebagai sistem operasi untuk pengembangan perangkat lunak, yang keempat sebagai sistem operasi untuk perangkat embedded, yang kelima sebagai sistem operasi open source. Kelebihan OS Linux. OS Linux adalah sistem operasi sumber terbuka yang dapat diakses dan dimodifikasi oleh siapa saja. Yang kedua, Linux tersedia secara gratis dan tidak perlu membayar biaya lisensi seperti pada OS Windows. Yang ketiga, OS Linux dikenal dengan stabil karena memiliki kemampuan untuk berjalan tanpa gangguan selama berminggu-minggu, bahkan berminggu-minggu tanpa memerlukan reboot. Yang keempat, Linux dapat diinstal pada berbagai macam perangkat, termasuk server, laptop, dan desktop. Yang kelima, OS Linux dikenal aman dan tahan terhadap serangan virus dan malware. Kekurangan OS Linux. Beberapa aplikasi yang biasanya digunakan di OS Windows tidak dapat digunakan di OS Linux. Linux terkadang memiliki masalah dengan dukungan driver perangkat keras tertentu. Yang ketiga, interface atau antarmuka Linux tidak seintuitif seperti pada OS Windows. Yang keempat, OS Linux kurang mendapat dukungan dari vendor software dan hardware terkemuka. Yang kelima, beberapa distro Linux menerapkan standar yang berbeda. Hal ini membuat sulit untuk mengembangkan aplikasi yang dapat dijalankan pada semua distro Linux. Macam-macam OS Linux. Yang pertama, Ubuntu. Ubuntu adalah salah satu distribusi Linux paling populer yang dirancang untuk penggunaan desktop dan server. Yang kedua, Fedora. Fedora adalah distribusi Linux yang dikembangkan oleh Fedora Project, sebuah komunitas yang didukung oleh Red Hat. Yang ketiga, Debian. Debian adalah distribusi Linux yang terkenal dengan kemampuan manajemen paketnya yang sangat baik. Yang keempat, Arch Linux. Arch Linux adalah distribusi Linux yang dirancang untuk pengguna yang lebih berpengalaman. Yang kelima, CentOS. CentOS adalah distribusi Linux yang berbasis pada kode sumber dari distribusi Red Hat Enterprise Linux atau RHEL. Guys, jadi di sini saya akan menjelaskan cara menginstal Linux. Pertama-tama kita akan membuka browser terlebih dahulu. Lalu kita akan mengetik download VirtualBox yang ini. Lalu pilih link yang pertama. Kemudian kalian bisa mendownload VirtualBox platform packs. Ketik yang Windows host. Dan yang kedua, kita akan mendownload extension packs. Kalian bisa scroll aja ke bawah, lalu pilih yang ini, VirtualBox
extension packs, lalu klik all supported platforms. Jadi selanjutnya kita akan mendownload Kali Linux. Tinggal dicari aja download Kali Linux. Kita pilih yang pertama, link pertama. Oke, di sini kita akan memilih installer image. Scroll, lalu pilih yang 64 bit. Lalu selanjutnya tinggal diinstal aja. Karena saya di sini sudah menginstal semuanya, jadi bilang aja kenapa gue pencet installnya ya. Nggak bisa dihapus apa. Untuk video selanjutnya saya akan menyerahkan ke teman saya. Oke, di sini saya akan mencoba masuki perintah-perintah dasar Linux. Yang pertama itu ada ls. ls ini fungsinya untuk melihat daftar file dan directory. Yang kedua cd. cd ini berpindah ke directory lain. Yang ketiga ada pwd, menampilkan directory kerja saat ini. Yang keempat ada mkdir, fungsinya ini membuat directory baru. Di situ ada rm, yang kelima ada rm. Sini rm menghapus file atau directory. Dan sini kita akan mencoba menginstal aplikasi Chrome. Kita akan mencoba menginstal Google Chrome. Kita ikuti saja yang di sebelah sini. Sudo update terlebih dahulu. Tunggu. Yang kedua sudo apt upgrade. Oke, di sini kita masukkan ini, kita copy saja.
Setelah itu kita masukkan package dari Chrome tersebut. Dan di sini kita lakukan sudo apt install. Kita tunggu saja. Nah, sekarang kita buka Google Chrome. Google Chrome. Oh, Chrome. Nah, sudah terinstall untuk Google Chrome-nya. Dari presentasi kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.